mandi dengan telanjang. Mandi. Setelah mandi, di dekatnya tebul itu langsung si Inem oleh si Kang Sono itu disuruh telanjang pulas dan disuruh tidur. Kang, gimana nih Kang? Emang betul Akang mau melakukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kami mohon untuk subscribe agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten misteri, konten-konten horor yang selalu menghibur kalian. Kali ini ada sebuah cerita dari salah satu narasumber teman Padepokan Misteri. Kejadian itu sekitar tahun 1970-an di Gunung Kemukus, dan kejadian ini si pelakunya adalah di tempat wilayahnya itu di daerah Jawa Tengah, daerahnya itu Sragen kalau tidak salah ya. Ada salah satu seorang yang melakukan ritual pesugihan seks bebas di salah satu bukit atau gunung, namanya itu Gunung Kemukus ya. Sebenarnya Gunung Kemukus itu bukan tempat ritual pesugihan. Gunung Kemukus itu adalah sebuah tempat ziarah makam para wali, termasuk ada salah satu wali dari keturunan Wali Songo kalau tidak salah, dan juga di tempat itu ada keturunan dari raja-raja termasuk Raja Majapahit, dan di sana itu sebenarnya tempat para wali ya di Gunung Kemukus sendiri. Tapi oleh para oknum-oknum, oleh masyarakat yang pikirannya kotor, dijadikan sebuah tempat pesugihan, dijadikan sebuah ritual pesugihan yang tidak senonoh. Mereka ingin kaya secara instan karena mereka tidak berkecukupan, jadi mempunyai jalan yang tidak benar. Maka gunung itu walaupun ditempati orang berziarah ngaji di makam, maka oleh oknum-oknum dijadikan tempat yang tidak baik. Hingga akhirnya mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan ritual yang tidak senonoh di tempat itu, akhirnya yang datang itu bukan malaikat atau bukan rohnya para wali, melainkan yang datang sama mereka itu adalah jin kafir yang membantu mereka untuk semakin ikut pesugihan-pesugihan yang tidak senonoh. Waktu itu sekitar tahun 70-an ya, ada salah satu penari ronggeng, yang mana penari ronggeng itu di daerah Sragen, seorang perempuan masih belum punya suami lah, sekitar umur 27 tahun, masih perawan lah. Tapi kalau penari ronggeng itu kayaknya jarang sekali untuk jadi perawan yang asli ya, itu jarang sekali karena penari ronggeng itu sering ditemani oleh pria-pria yang berhidung belang. Waktu itu si penari ronggeng itu kan bukan orang kaya, orang yang tingkat ekonominya itu standar ke bawah. Waktu itu kan ada acara dan si penari ronggeng itu lagi manggung di sebuah acara pernikahan di Sragen itu. Ketika dia sedang manggung, ada salah satu seorang, anggap saja namanya itu Kang Sono ya. Itu Kang Sono, dan si penari ronggeng itu namanya Inem. Waktu Kang Sono itu sudah mempunyai istri ya.
Kang Sono sudah mempunyai istri dan memang mempunyai harta yang berkecukupan. Itu lagi nari ronggeng dan berketepatan dengan seorang penari ronggeng itu namanya Inem. Itu nari ronggeng sehingga penari ronggeng itu dikotok-kotoki, dibilangin, dibicarain, dan terus oleh si Kang Sono itu penari ronggeng itu dikatain gini ya, waktu menari ronggeng dengan Kang Sono itu, Kang Sono itu bilang sama si penari ronggeng, si Inem, namanya kan Inem, "Nem, gimana ya, habis acara ini Akang punya perlu sama kamu, Nem." "Perlu apa, Bang?" "Ya perlu hal yang serius buat kamu, Nem." "Oh ya, gak apa-apa, Bang, nanti tunggu saja di belakang." "Oh ya, Nem, saya tunggu kamu di belakang ya." Nah, kebetulan si Inem itu adalah penari ronggeng aktif karena memang tidak mempunyai ekonominya sangat sangat rendah, standar ke bawah lah, orang miskin lah kata kasarnya. Nah, habis menari ronggeng dengan kendang-kendang Jawa itu, acaranya sudah selesai sekitar jam 2 malam, dan si Kang Sono sudah menunggu di belakang rumah yang mempunyai acara itu. Terus kemudian si Inem itu datang ke yang namanya Kang Sono. "Bang, kamu kenapa kok punya perlu ke saya? Ini kan acaranya sudah selesai. Biasanya, Bang, saya itu kalau sudah selesai acara saya langsung pulang karena takut nanti dimarahin bapak. Ini, Nem, gini, Nem, saya itu, Nem, betul-betul suka banget sama kamu, Nem. Dari segi kamu yang nari, dari segi kamu yang joget-joget, pokoknya dari semua macam penari ronggeng cuma kamu, Neng, yang saya suka." Gitu bilangnya Kang Sono pada Inem. Nah, Inem itu kan sudah pemain ya, sudah tidak asing lagi di bawah laki-laki. Juga ada laki-laki yang bayar sama dia untuk ditiduri. Ya, ketika si Inem itu ada orang yang mau meminang dia, ada orang yang suka betul-betul sama dia untuk menikahi sang Inem, si Inem itu, maka si Inem itu sangat bahagia sekali. Tapi Kang Sono itu mempunyai istri. Nanti takutnya Inem itu dibilangin pelakor. Terus si Inem itu bilang sama Kang Sono, "Kang Sono kan sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak 2. Kenapa Kang Sono mau menikah dengan saya, Kang?" "Ya kan gak apa-apa, Nem. Kan kawin lebih dari satu itu kan gak apa-apa, Nem. Agama tidak melarang kita itu kawin walaupun saya itu mempunyai istri. Kan gak apa-apa, Nem." "Oh, kalau gitu, Kang, kamu itu kalau serius sama Inem, kamu langsung aja besok ke rumah Inem, langsung ketemu sama orang tua Inem. Nanti kamu bicara baik-baik secara serius sama orang tua Inem." Oke, Nem. Besok saya akan langsung ke rumahnya Inem." Nah, singkat cerita, besoknya itu si Kang Sono langsung ke rumahnya Inem. Setelah ke rumahnya Inem, bertemu dengan orang tuanya Inem, ya bincang-bincang di sana. "Kalau saya Pak suka sama Inem, saya serius sama Inem, saya pengen meminang Inem, saya mau nikahin Inem, mau dijadikan istri. Tapi Pak, saya itu mempunyai istri 1, saya pengen nambah istri lagi. Ya hitung-hitung Pak, saya bisa membantu perekonomian Bapak di sini. Bapak kan anggap ya ekonominya itu kan kecil gitu." "Oh gitu ya. Ya kalau kamu serius, kamu gak main-main," tuh bilang orang tuanya Inem itu bilang, "kalau kamu gak main-main, serius, gak apa-apa lah, saya terima kamu jadi suaminya Inem." Ya semuanya bahagia lah, karena kan Kang Sono itu kan orang yang berkecukupan tinggi ya, berkecukupan tinggi. Setelah itu Kang Sono itu pulang, dan esoknya lagi Kang Sono itu pergi lagi ke rumahnya Inem. Nah, kebetulan di rumahnya Inem itu lagi gak ada orangnya, cuma yang ada si Inem penari ronggeng itu. Nah, ketemulah sama Inem di rumah itu. Nah, ketika ketemu ya berbincang-bincang dengan Inem, bincang-bincang. Entah kenapa si Kang Sono itu, mungkin ya pikirannya Kang Sono itu gak baik sama Inem. Itu bilang gini sama Inem, "Nem, kamu mau gak besok lusa kamu itu ikut aku perjalanan, ikut jalan-jalan sama aku, Nem?" "Mau jalan-jalan kemana, Kang?" "Ya gini, Nem, aku pengen kita itu kaya, Nem." "Loh, kan Akang sudah kaya, ngapain, Bang?"
Kok abang bilang kayak gitu? Gini Nem, aku punya teman di sana, punya tempat yang bisa membuat aku kaya dan bisa membuat kita kaya. Emangnya gimana caranya bang untuk bisa kaya? Ya gini Nem, aku mau ajak kamu ke suatu tempat, namanya itu Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus bang, emangnya mau ngapain di sana? Kita nanti di sana ritual Nem. Kita nanti di sana itu ritual. Setelah kita ritual, nanti kita itu bisa kaya. Ah, ngaco aja sih Akang. Mana ada gang ritual itu, setelah ritual kita bisa kaya. Oh, iya Nem, yang kaya itu Kang biasanya kita kerja bisnis. Itu biasa kaya Kang. Kok bisa cuma ritual kita bisa kaya? Kalau kamu gak percaya Nem, coba kita buktikan Nem. Emang Kang, nanti caranya gimana Kang? Ritualnya itu seperti apa di gunung itu? Ya gini Nem, di gunung itu kita bisa ritual dengan cara kita berhubungan. Loh, kok bisa Kang? Iya Nem, kalau kita berhubungan badan di sana, kita ritual berhubungan badan di Gunung Kemukus itu, kita bisa kaya Nem. Ah beneran aja bang? Iya Nem, kita bisa kaya. Gimana Nem, kamu mau gak? Ya kan kamu kan gak punya harta yang berkelimpah Nem. Gimana? Nanti setelah kita dapat hartanya, nanti kita akan kawin. Saya akan janji akan kawinin kamu Nem. Betul Mas? Iya saya akan kawinin kamu. Oh iya ya Mas, besok Nem kita hari Kamisnya kita berangkat. Oke Mas. Nah singkat ceritanya pada hari Kamisnya Inem itu kan sudah tergiur dengan godaan si Kang Sono itu ya, dengan godaan Kang Sono. Karena memang kenapa di Gunung Kemukus itu kalau ritual pesugihan esek-esek atau ritual pesugihan seks bebas di Gunung Kemukus itu harus berlawanan dengan lain jenis, karena memang dibantu oleh jin. Kalau di Gunung Kemukus itu katanya, kata narasumber itu, di Gunung Kemukus itu berhubungan seks dengan sesama berhubungan seks dengan istrinya sendiri atau dengan pasangan sendiri itu tidak ngaruh. Yang ngaruh itu katanya harus berhubungan dengan bukan muhrim seperti tetangganya atau saudaranya atau ya kayak si Inem itu orang lain lah, bukan muhrimnya lah. Nah, ketika berhubungan itu maka dibantu oleh jin kafir, maka menjadi pengikutnya jin. Jadi pada hari Kamisnya itu si Inem ikut sama Kang Sono. Ya naik mobil lah, walaupun di tahun 70-an kan Kang Sono orang kaya. Itu ikut mobil. Nah perjalanan dari tempat itu, dari rumahnya Inem ke Gunung Kemukus itu sekitar, kalau nggak salah ya sekitar 5 jaman. Kalau berangkat jam 9 itu setelah duhur ya itu baru nyampe ke Gunung Kemukus. Nah itu hari Kamis dan menuju ke malam Jumat. Nah biasanya katanya kalau mau melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu tepat pada malam Jumat Pon. Itu tepat sekali Kang Sono dan Inem pergi ke Gunung Kemukus itu. Nah waktu ketika masuk di lereng gunungnya langsung bertemu dengan juru kuncinya yang memegang kunci gunung itu. Nah belum sampai ke atas gunung itu, ke tempat ritual pesugihan itu, masih mau masuk ke pintu gerbang oleh si mbah pemegang kunci gunung itu ditanyain, "Hei, kamu mau kemana?" "Mau ke Gunung Kemukus bang, di atas itu." "Kamu mau melakukan ritual ya? Ritual pesugihan ya?" "Kok si Abah tahu saya mau melakukan ritual pesugihan?" "Saya itu tahu kalau ada orang niat tidak baik ke sini, ingin kaya secara instan, ingin banyak duitnya, melakukan pesugihan. Saya itu tahu." "Kok bisa tahu Mbak?" "Saya itu ada yang ngasih tahu." "Memang siapa Bah yang ngasih tahu?" "Ya, kok bisa ya? Kok bisa si Abah itu pemegang juru kuncinya gunung itu kok bisa tahu kalau si Inem dan si Kang Sono itu mau melakukan ritual pesugihan?" Karena dibantu oleh jin. Ada setan yang memberitahu pada si mbah itu. Maka
Simbah itu mendapatkan informasi dari jin itu. Karena gini ya, ketika orang mau melakukan ritual pesugihan, niat gak baik ke gunung itu, maka jin itu bisa membaca pikiran seseorang. Jin itu bisa membaca pikiran seseorang hingga niat dari Kang Sono itu dikasih tahu pada si abah itu, si mbah itu, pemegang kunci Gunung Kemukus. Nah, silakan masuk. Silakan masuk. Nanti malam setelah Isya, sekitar jam 10 malam, kamu dengan si cewek ini atau si siapa namanya, Inem, ya Inem, mandi dulu di sana di Tebul. Itu ada Tebul, tempat pemandian kayak gentong itu ya. Itu jam 10 malam, hampir jam setengah 11, oleh si juru kuncinya itu disuruh mandi dulu. Kalau mau melakukan ritual di sini harus mandi dulu di kentong itu, di bul itu. Ya, secara singkat langsung ya Kang Sono itu langsung mandi dengan Inem, mandi dengan telanjang, mandi. Setelah mandi, di dekatnya Tebul itu langsung si Inem oleh si Kang Sono itu disuruh telanjang pulas dan disuruh tidur. Kang, gimana nih Kang? Emang betul Akang mau melakukan ini? Nanti gimana lo Kang kalau saya hamil? Kalau saya udah bilang setelah melakukan ini, setelah kita mendapatkan uang, saya akan kawinin kamu Oh iya Bang, awas Bang, hati-hati Bang, kalau kamu gak kawinin aku Bang. Iya tenang aja. Tapi gimana Bang? Di sekitar sini kan ada banyak orang. Itu kan ada banyak orang. Di sekitarnya Inem dan Kang Sono itu ada banyak orang melakukan pesugihan juga. Mereka berhubungan intim, telanjang. Itu banyak. Bukan hanya Inem dan Kang Sono, tapi di sekelilingnya, di sekitarnya Inem dan Kang Sono itu banyak yang melakukan. Sekitar ratusan orang yang melakukan pesugihan pada malam Jumat itu. Mereka semua yang melakukan pesugihan itu, yang melakukan hubungan seks bebas, itu bukan dengan pasangannya, melainkan dengan orang lain yang bukan muhrimnya. Waktu itu kan si Inem mau karena diiming-imingi harta, karena percaya Inem itu akan kaya setelah melakukan itu. Ya Inem pasrah deh, mau diapain aja sama Kang Sono. Ya buka baju lah. Dan Kang Sono juga semuanya buka baju. Terus mereka berdua tidur setelah bergelimang. Ya gak usah dijelasin lah, gak usah dijelasin mereka itu melakukan apa, kan kalian sudah ngerti ya, sudah ngerti. Nah, setelah melakukan itu pada malam itu sekitar hampir sampai jam setengah 3, yang melakukan hampir jam setengah 3, maka mereka semuanya yang sudah melakukan harus mandi. Yang sudah melakukan kayak gitu harus mandi lagi di Tebul itu, di tempat gentong itu, karena airnya bercampur dengan air kembang yang sudah disediakan oleh juru kunci di tempat Gunung Kemukus itu. Nah, waktu paginya setelah subuh itu, waktu paginya langsung mereka pulang. Mereka pulang sekitar jam 6 ya. Mereka tidak sholat mereka. Gak sholat, gak ngaji di makam itu. Gak ngaji. Walaupun di Gunung Kemukus itu ada makomnya para wali, mereka gak ngaji. Tapi Tebul itu, tempat pemandian itu dengan makomnya itu agak jauh, bukan dekat ya. Sekitar setengah kilo dari makam para wali dan Tebul itu katanya. Waktu itu pulang jam 6, terus bilang lagi si Inem, benernya Kang, Akang mau kawinin saya. Iya betul nanti ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, saya langsung kawinin kamu. Oh ya Bang, saya percaya sama Kang. Nah, dan si Kang Sono itu bilang, kita ini kan sudah melakukan ritual sebagaimana yang juru kunci bilang itu. Terus kapan Kang kita akan mendapatkan uang itu? Kita itu akan mendapatkan uang. Kata juru kuncinya itu, kalian akan mendapatkan harta lebih banyak dari biasanya kalian itu bekerja bisnis. Kalian itu mendapatkan harta yang lebih banyak dari itu. Biasanya kapan Pak? Atau kapan Bah? Saya itu akan mendapatkan, kita ini akan mendapatkan harta banyak. Biasanya dalam waktu 3 bulan. Atau paling lama lah, maksimal lah waktu 3 bulan, kalian akan mendapatkan harta itu. Entah dari mana sumbernya, kalian akan mendapatkan harta itu. Maka si Inem percaya. Pulang hingga selama 3 bulan itu
selama 3 bulan itu Inem dan Kang Sono melakukan 3 kali ritual pesugihan esek-esek, seks bebas selama 3 bulan. Setelah terakhir melakukan pekerjaan yang dilarang itu, hampir nyongop ke 3 bulan, maka secara waktu itu kan ketika melakukan hubungan intim yang terakhir yang ketiga kalinya, itu kan si Kang Sono bawa tas agak besar, koper besar, dan di dalam kopernya itu isi baju Kang Sono dan bajunya Inem. Nah, setelah pulang dari Kemukus, langsung di dalam mobil dia berhenti sebentar, dan Kang Sono itu membuka tasnya. Itu semuanya isinya uang. Semuanya isinya uang. Di dalam koper itu isinya uang. Nih, dikasih tahu sama Inem, ini uang yang kamu minta. Banyak, Nem. Betul, Kang. Ini semuanya uang. Dari semua rambing atau pakaian yang ada di dalam koper ini, semuanya berubah jadi uang, Nem. Kita kaya, Nem. Wah, iya ya, Bang. Aku percaya ikut ritual di gunung itu. Aku percaya sama Akang. Ternyata ini uang semua, Kang. Kita bisa kaya. Iya, Nem. Kita itu akan kaya, Nem. Oh iya, Bang. Terus gimana dengan aku, Bang? Gak mau kamu nikahin? Nanti setelah kita sampai ke rumah, Nem, langsung kamu itu saya nikahin, Nem. Nah, di mereka yang ikut ritual pesugihan itu ada konsekuensinya. Harus ada tumbal. Yaitu harus ada tumbal tiap tahun sekali. Yang ikut di gunung pesugihan itu harus ada ritual 1 tahun sekali. Nah, waktu itu kan pulang, Inem dianterin oleh Kang Sono ke rumahnya, dan Kang Sono pulang ke rumahnya sendiri, ke istri dan anaknya. Waktu itu kan Inem gak dikasih apa-apa, gak dikasih uang sepeser pun dari Kang Sono. Uangnya itu hasil dari pesugihan itu semuanya diambil Kang Sono, sementara itu dibawa pulang ke rumahnya. Dan Inem kan dijanjikan mau dikawinin. Nah, setelah Kang Sono pulang ke rumahnya, nah besoknya lagi Kang Sono kembali ke juru kunci itu. Juru kunci itu kembali mau bertanya sesuatu tentang cara untuk penumbalannya. Terus dan mampir ke si Mbah itu, bilang, "Bah, saya mau nanya, Bah, cara untuk menumbalkan tiap tahun sekali itu caranya bagaimana, Bah? Gini, Sono, nanti setelah setahun kamu kan sudah banyak hartanya. Tiap hari, tiap bulan, tiap minggu kamu sudah mendapatkan harta yang banyak dari berbagai sumber, dari hal-hal yang tidak disangka. Karena kan kamu ikut ritual esek-esek di sini. Caranya bagaimana, Bah, untuk menumbalkannya? Yaitu caranya tumbalkan siapapun. Pokoknya siapapun yang kamu mau tumbalkan. Dengan cara apa, Bah? Dengan cara kamu memberi makanan, atau dengan cara kamu memberi uang, memberi barang-barang mahal atau barang-barang apalah kamu kasih ke dia, secara otomatis dia nanti akan menjadi tumbal kamu. Oh iya, Bah, saya nurut sama Abah. Itu pulang, si Kang Sono pulang. Waktu Kang Sono sampai di rumah, Kang Sono dari kampungnya itu sama istri dan anaknya pindah keluar desa. Ya agak jauh lah dari desa sebelah. Itu pindah keluar desa, rumahnya itu gak ditempati oleh Kang Sono. Gak ditempati, mereka pindah dan bangun rumah di sana. Karena Kang Sono sudah punya harta banyak. Bangun rumah, dan Kang Sono itu ikut proyek, hartanya Kang Sono semakin banyak. Terus Kang Sono itu mempunyai proyek bendungan air di tempatnya itu, di desa yang baru. Bendungan air dikerjakan, ada pelakunya sampai berbulan-bulan, sampai hampir lebih 1 tahun bendungannya itu belum selesai. Termasuk Kang Sono sudah mempunyai CV dan PT di desa itu, karena Kang Sono tiap hari datang uang yang gak disangka-sangka karena ikut ritual pesugihan yang gak senonoh itu. Nah, nasibnya si Inem bagaimana? Kenapa si Kang Sono itu pergi dari kampung itu atau dari desa itu ke desa sebelah? Karena Kang Sono ingkar janji. Kang Sono mau mempermainkan si Inem. Kang Sono gak serius sama Inem. Dalam hatinya itu gak serius, cuma ucapan aja.
Kang Sono itu cuma mau harta dan tubuh dari si Inem itu. Pengen harta banyak saja secara instan. Inem itu cuma dijadikan tumbal. Kang Sono nggak serius. Waktu itu si Inem bertanya-tanya, loh gimana ya Kang Sono? Sudah 1 minggu ini katanya Inem mau dikawinin sama Kang Sono. Kok sampai saat ini lebih dari 1 minggu Inem gak dipinang-pinang, gak dikawinin sama Kang Sono. Nah, sebetulnya itu kan si Kang Sono kan nakal, cuma mau memanfaatkan si Inem. Kang Sono memang jahat. Kang Sono sudah mengkhianati Inem. Nah, si Inem patah hati, sakit hati, hampir gila di rumahnya karena sudah dibodoh-bodohin sama Kang Sono. Sedangkan si Inem sendiri itu mungkin ya sudah hamil ya. Biasanya kalau sudah 1 bulan tuh berhubungan, gak ikut KB itu sudah apa ya? Biasanya itu hamil. Nah, si Inem itu malu mau bertanya pada orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu selalu bertanya pada Inem, nah, kapan Nem katanya kamu itu mau dikawin oleh Sono? Kamu itu cuma mau dipermainkan sama si Sono. Gak tahu bah, saya itu bingung sama Kang Sono. Kenapa sudah 1 minggu ini Kang Sono gak kesini? Itu si Inem sakit hati dan si Inem itu gak keluar rumah, murung di kamarnya. Terus kelamaan berhubung si Sono itu gak mampir-mampir ke rumahnya Inem, gak ngawinin Inem, ingkar janji, maka si Inem itu dikawinkan dengan salah satu orang terdekat di rumahnya Inem, mungkin tetangganya ya. Inem kawin deh sama dia. Nah, si Sono gimana sekarang si Sono? Si Sono semakin kaya. Si Sono itu semakin kaya. Nah, pas 1 tahun dari yang melakukan ritual pusukan itu, pas 1 tahun si Sono mulai cari tumbal. Si Sono itu mikir, gimana ya cara menumbalkan untuk menjadi tumbal di tempat ini. Si Sono itu pintar. Si Sono itu mengambil tumbal pesugihannya secara halus. Sono memberikan makanan atau upah ya. Kan di PT itu, di CV itu, kan Sono punya pekerjaan proyek, menjadi bos proyek bendungan di tempatnya, di desanya itu, dan bekerjasama dengan pemerintah karena Kang Sono punya banyak harta. Ada salah satu karyawan supirnya bego itu ya, yang ngorok tanah itu oleh Kang Sono mau dijadikan tumbal dengan cara diberikan makanan dan upah yang besar. Ini upah kamu, ini makanan, kamu tinggal ambil. Nah, pikirannya si supir bego itu, pekerjanya atau karyawannya Sono itu mikir, wah ini bonus dari Kakang, ini bonus dari bos saya. Ya, diambil oleh si pekerjanya itu. Nah, selang 1 hari, pekerjanya itu waktu nyupir bego di tempat pekerjanya, di tempat bendungan itu, entah kenapa begonya itu langsung jatuh ke dalam jurang dengan karyawannya itu, dengan si supirnya itu. Entah kenapa langsung jatuh ke dalam jurang, mengenaskan, langsung mati si karyawannya Sono itu, pekerja bendungan itu. Si Sono pintar sekali. Sono melakukan melakukan tumbal itu gak jelas bahwasanya Kang Sono menumbalkan karyawannya. Karyawan-karyawan yang lain, tetangga-tetangga itu gak tahu kalau si Sono ikut tumbal pesugihan, karena cara penumbalannya itu sangat halus, secara samar. Orang yang kecelakaan di tempat bekerjanya itu kan hal yang wajar. Jadi gak curiga karyawan dan tetangga-tetangga sekitar juga curiga kalau Kang Sono itu ikut ritual pesugihan esek-esek. Terus selama beberapa tahun, setahun lagi, tahunnya lagi, Sono menumbalkan karyawan-karyawannya yang bekerja di situ dengan cara diberikan makanan dan upah. Nah, sampai sekarang katanya, Kang Sono itu masih hidup. Kang Sono itu masih hidup dan tidak menumbalkan keluarganya, melainkan menumbalkan orang-orang sekitar dengan cara yang halus, yang samar. Dan si Inem itu masih ada, tua ya, kan
di 1970. Kalau sekarang ya kira-kira sendirilah sekarang itu sudah umur berapa. Dan mereka mungkin sudah mempunyai cucu. Mereka banyak hartanya sekarang. Ya si Sono maksudnya. Kalau Inem nggak tahu, kalau Inem mungkin masih jadi orang biasa-biasa aja. Dulu pernah katanya ada salah satu seseorang dari karyawannya si Sono itu, karyawannya si Sono sudah 3 bulan tidak digaji oleh Kang Sono itu. Kang, saya itu sudah 3 bulan Kang nggak digaji sama Akang. Gimana Kang? Saya tuh mau belanja istri dan anak Kang, karena saya sudah punya keluarga Kang. Oh, saya lupa mau gaji kamu, mau memberikan kamu upah itu saya lupa Mas. Terus waktu si karyawannya itu nagih hutang, nagih karena gak digaji, gak diberi upah selama kerja 3 bulan di CV, kan tidak hanya punya bendungan ya, punya pabrik. Kang Sono karena kaya akibat ritual itu dikasih sama Sono, ini upah kamu selama 3 bulan, saya beri lebih. Wah, terima kasih Kang. Ya, sana pulang. Dan si karyawan itu pulang dan nggak kerja lagi sama Kang Sono. Entah ke malamnya itu si karyawan itu sakit, punya penyakit merah-merah pokoknya. Dan perutnya itu agak mulus-mulus gitu. Jadi sampai saat ini katanya si karyawannya itu lumpuh akibat karena menerima uang dari si Sono, menagih hutang ke si Sono itu, Kang Sono itu, sampai terus berkelanjutan si karyawannya itu lumpuh, sakit. Sampai sekarang si Sono itu katanya masih hidup. Mobilnya semakin banyak, Pajero, BMW, ya pokoknya jadi orang kaya lah. Jadi orang kaya.